Hai, Neneng. Yeay. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teguh Setiawan. Saya dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada, angkatan tahun 2019. Saat ini saya sedang menjalankan pertukaran pelajar di salah satu universitas di Jepang dengan program Japanese Studies yang diadakan oleh MEX. Saya sendiri sudah berada di sini sejak tahun lalu, tepatnya di akhir November tahun 2021. Saya sekarang berada di Universitas Chiba, tepatnya di Fakultas Liberal Art and Science, dan di sini saya banyak belajar terutama terkait bahasa Jepang dan juga beberapa hal mengenai sejarah, sosial budaya masyarakat Jepang. Di antaranya ada salah satu pelajaran yang sangat saya sukai, yaitu berkaitan dengan multicultural studies, multicultural kyoiku. Pendidikan multikultural. Di situ banyak diangkat masalah sosial Jepang, di mana saat ini banyak anak kecil yang tinggal di Jepang, entah itu orang asing atau orang Jepang sendiri yang merupakan half antara orang Jepang dan orang asing, atau bahkan orang Jepang yang sebelumnya sempat tinggal di negara lain yang kemudian kembali ke Jepang. Ternyata ada banyak sekali masalah dari situ, entah dari segi budaya, seperti kemudian bullying atau hal-hal lain yang menyebabkan satu tekanan terhadap anak muda Jepang. Dan itu saya rasa sangat berkesan karena di Indonesia sendiri kita sudah terbiasa dengan budaya-budaya asing, karena kita kan dari masyarakat yang dari berbagai suku yang berbeda, sehingga kita tidak terlalu memperhatikan perbedaan bahasa dan lain sebagainya. Tapi di sini hal tersebut menjadi salah satu yang problem yang cukup kompleks di masyarakat Jepang. Kegiatan sehari-hari saya di sini sebenarnya ya normalnya seorang pelajar ya. Jadi setiap hari saya bangun pagi, mandi, kemudian pergi ke kampus untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian bertemu dengan setelah selesai belajar, saya bertemu dengan teman-teman saya di sini. Saya di sini banyak mendapatkan teman baru, baik itu orang Jepang, orang sesama pertukaran pelajar seperti orang Korea, orang Cina, orang Spanyol dan berbagai negara lainnya. Saya sangat merasa bersyukur untuk bisa ikut program ini. Bahkan image saya terhadap orang Jepang sebenarnya sangat berubah. Dari awalnya dulu bahwa orang Jepang itu tidak terlalu welcome dengan orang asing, tapi di fakultas saya ini hampir semuanya, sebagian besar dari mereka itu sangat aktif untuk mengambil komunikasi dengan pelajar asing. Selain itu, di sini saya juga melakukan part-time atau baito. Part-time yang saya lakukan sebenarnya cukup jarang ya, cukup antik. Kenapa saya bilang cukup antik? Karena kebanyakan dari teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang pernah
pertukaran pelajar ke Jepang, ketika saya bertanya, oh di sana part time nggak gitu, rata-rata dari mereka itu menjawab bahwa mereka part time tapi di kombini atau di inshokuten atau restoran dan lain sebagainya. Namun untuk yang baito yang saya lakukan itu kebanyakan by online. Jadi baitonya itu berupa hongyaku suyaku, jadi translating and interpreting. Jadi ada saya punya kenalan dari semacam Kang Ridantai. Kang Ridantai itu penerima tenaga kerja asing seperti untuk program Technical Intern Training Program, salah satunya dari Indonesia yang biasa kita kenal sebagai Jisuse, Gino Jisuse. Nah itu saya banyak melakukan part time di situ. Hal-hal yang saya lakukan ya seperti ketika ada dokumen atau pembelajaran terkait bahasa ataupun budaya Jepang, saya menjelaskannya, menerjemahkan dokumen-dokumen yang ada, kemudian memberikan bantuan mengenai apa yang ingin dijelaskan oleh orang Jepang terhadap orang Indonesia. Selain itu juga saya juga melakukan part time dengan mengantar Heizokusaki. Jadi maksudnya saya membantu tenaga magang ini untuk berpindah dari tempat pendidikan pindah ke tempat kerja. Saat itu saya membantu untuk mengganti alamat, membuka rekening bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Kesan saya tinggal di sini sangatlah menyenangkan. Kenapa saya merasa sangat senang? Karena sejujurnya sebelumnya saya pernah ke Jepang sebagai tenaga magang juga. Namun saat itu karena konteksnya adalah untuk bekerja, ada banyak hal yang saya rasa sangat berbeda. Ketika saya melakukan pemagangan, saat itu komunikasi yang saya lakukan, kemudian kosakata yang saya dapat itu banyak berkaitan dengan pekerjaan saja. Namun ketika program pertukaran pelajar ini, saya banyak mendapatkan hal-hal baru, terutama mengenai kehidupan sehari-hari di Jepang, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa Jepang yang lebih natural dan tidak terlalu terpaut dengan pekerjaan. Jadi sama-sama di Jepang tapi rasanya sangat berbeda. Kemudian terakhir pesan dari saya untuk teman-teman yang mungkin punya ketertarikan untuk melaksanakan pertukaran pelajar juga ke Jepang, silahkan datang. Dengan datang ke Jepang, selain kita bisa lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita dalam bahasa Jepang, kita juga bisa lebih mengerti hal-hal yang kita rasa, kayaknya orang Jepang tuh pasti pasti tepat waktu atau pasti belajarnya rajin gitu. Ternyata nanti setelah datang ke sini bakal menemukan hal-hal baru yang nggak sesuai dengan bayangan kita, tapi itu juga cukup menarik untuk bisa kita pelajari, kita ketahui. Selain itu juga kita juga dengan datang ke sini pastinya kita akan punya teman-teman baru dari berbagai negara lain. Dan dari situ kita juga bisa belajar bahasa-bahasa baru meski hanya sekedar salam, dan itu cukup menyenangkan bagi saya. Terakhir, sekian dari saya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mengambil pelajaran atau mungkin punya makin tertarik untuk bisa pergi melaksanakan Ryugakuse atau pergi exchange ke Jepang. Terima kasih. Yeay. Yeay. Saya Taegyong dari Korea. Ya, Orang Jepang ya. saya suka. Saya suka. Namanya siapa? Novel. Namanya siapa? Nama Nama kamu saya? siapa? Nama saya Ya. Narushima Ryo. Oh. Nama saya Lina. Oh, Rina. Sonia. Say hi. Hello. Where do you come from? Cyprus. I come from Cyprus. Thank you.